Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh? Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku di pembelajaran kelima. Anak-anak, apakah menurut kalian menjaga persatuan dan kesatuan itu hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Ya, kita belajar tentang kisah Sudin yang kemarin sudah kita pelajari ya, bahwasanya ia berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Ya, Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari karena perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta yang berasal dari seluruh siswa se-Indonesia yang mewakili sekolahnya masing-masing. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. Ada yang membawakan tari piring. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari dibandingkan dengan tari lainnya. Apa saja unsur-unsur tari tersebut? Mari kita baca teks berikut. Ya, judulnya adalah unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Adapun unsur-unsur tari tersebut yaitu gerak, tata busana, tata rias, iringan tari, properti tari, dan tempat pertunjukan. Anak-anak, Indonesia ini merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, kalian dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya yang ada di negara kita. Semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Udin ya, dari pembelajaran yang lalu sudah kita ceritakan ya. Ini merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam bermusyawarah, seseorang bebas menyampaikan pendapatnya walaupun pendapat tersebut berbeda dengan orang lain. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan masalah baru. Adapun tujuan dilaksanakannya musyawarah antara lain untuk mencapai mufakat, kemudian mendapatkan kesepakatan bersama, mengatasi permasalahan yang muncul, serta menciptakan hubungan erat dan damai antara anggota musyawarah. Manfaat musyawarah antara lain tercapai kesepakatan bersama, kemudian menghasilkan keputusan yang adil, dan penyatuan pendapat yang berbeda dengan menghasilkan satu keputusan. Ya, oleh karena itu, kita berusaha untuk senantiasa mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Namun ada juga kegiatan yang tidak boleh dilakukan dengan cara musyawarah ya, seperti mengerjakan soal ujian, maka ini tidak boleh dilakukan secara musyawarah. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba tuliskan kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah dan kegiatan apa yang tidak boleh dilakukan dengan cara bermusyawarah. Ya, silakan ditulis yang minimal 3. Anak-anak, selanjutnya kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ini adalah kisah Ida dan teman-temannya. Ida adalah seorang anak yang pandai dan nilai-nilainya juga bagus ya, hanya saja dia berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya juga sudah meninggal. Ya, Ida diangkat oleh teman-temannya menjadi ketua kelas ya, karena selain pandai dia juga tenang, dapat berkomunikasi dengan baik serta mampu menjaga ketertiban kelas di sekolahnya. Pada suatu hari, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian besar siswa tidak siap, termasuk salah seorang siswa yaitu Gugut, ya, si jagoan bola. Namun ulangan tetap berlangsung. Ya, akhirnya Gugut resah, ia menengok ke kiri dan ke kanan. Ya, kemudian tiba-tiba dia teringat Ida dan menendang kursi Ida dari belakang. Ida, bantu dong, geser sedikit ke kiri ya, agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida tidak bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja, nanti aku beri kamu uang 10.000. Ya,
Kamu bisa jajan ke kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumahnya. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusir. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun," Ida menambahkan dengan panjang lebar. Demikianlah kisah Ida, seorang anak yang memimpin di kelas dengan jujur dan menjadi idola bagi teman-temannya. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi dan meneladani kisah Ida sebagai seorang ketua kelas. Ya, baik anak-anak, kita masuk kepada ayo berlatih. Di sini kita akan berlatih kembali untuk membacakan pidato yang sudah pernah kita buat. Ya, ingat ya, dalam pidato itu strukturnya selalu yang pertama adalah salam pembuka, kemudian pendahuluan, kemudian ada inti, ya, ada keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci, kemudian ada penutup dan ada salam penutup. Ya, silakan kembali berlatih untuk menyampaikan pidato, kemudian pidatonya divideokan dan dikirim ke grup sekolah. Barakallahu fikum, sampai bertemu di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.